Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yo, cintanya Tuhan Yesus bertambah. Yuk, sekarang yang giliran doa siapa? Carlos ya? Ayo Carlos sini. Sini Carlos. Nanti ikuti Mami Ane yang apa-apa. Nanti dikasih tahu ya. Ya, belajar ya, pelan-pelan. Ayo Mami Ane. Ayo, mari kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah. Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami hingga selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Puji Tuhan, kalau sudah bantu dalam doa. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa yang punya rumah? Kita kalau tinggal di mana? Di rumah. Saya punya rumah. Oh, kakak juga punya rumah. Semua punya rumah. Di rumah ada siapa aja? Yang tinggal di rumah siapa aja? Papa, mama, kakak, adik. Apa lagi? Ada yang punya pembantu, mbak ya. Tapi yang penting di rumah ada Tuhan Yesus tinggal di dalam rumah kita. Yuk kita nyanyi. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah mukanya. Senang-senanglah mukanya senyum. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in my family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in my family, happy home, happy home. Bahasa Cina. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Bahasa India, saya kadang suka lupa. जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Ayo dari bahasa Indonesia. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Bahasa India. Jesus mere garban hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी
kusi he, jab Yesus mere gamen he, kusi he, kusi he. Terakhir bahasa Cina. Yesus cai wo jia ding chung, kuai lo ya, kuai lo ya, kuai lo ya. Yesus cai wo jia ding chung, kuai lo ya, kuai lo ya. Ya, puji Tuhan, kita mau berikan persembahan. Yuk, siapa yang bawa kolektornya? Masih Carlos lagi. Carlos saja. Ya. Yang tugas nggak hadir. Ya, siapa? Nanti diingetin di grup aja ya, minggu depan. Ya, iya di grup ya, yang tugas minggu ini. Jadi orang tuanya bisa baca. Nah ya, nyanyi. Ju Yesus cai wo jia dung jung, kuai lo ya, kuai lo ya. Ayo Carlos, kuai lo ya. Ju Yesus cai wo jia ding jung, kuai lo ya, kuai lo ya. Yesus mere kamen he, kusi he, kusi he, kusi he. Jab Yesus mere kamen he, kusi he, kusi he. Ya, sekarang Kakak Yoel, ayo langsung aja. Ya, kalian akan mendengar firman Tuhan. Jangan takut, cuma 2 orang. Cek. Oke, shalom adik-adik, sekalipun kita cuma berdua, it's okay ya. Justru kalau bertiga seperti ini, apalagi di ruangnya kita bertiga doang, kita lebih bisa curhat, ya kan? Kalau rame-rame mungkin malu-malu, ya kan? Kayak gini kan malu, ya kan? Tapi hari ini kakak langsung saja, kakak pengen menceritakan tentang kesaksian. Tahu nggak kesaksian itu apa? Kesaksian itu dimana kita bersaksi buat Tuhan Yesus. Kita bersaksi seperti dulu Tuhan Yesus pernah bersaksi ketika di bumi. Termasuk juga murid-muridnya, ada 12 murid. 12 murid itu siapa namanya? Satu aja yang ingat. Yang kalian ingat aja. Siapa? Ya ayo, satu aja. Ya. Ayo. Ayo. Petrus, Yohanes, bukan Samuel. Petrus. Iya, ada Petrus, Yohanes, Bartolomeus, ada Lewi dan lain sebagainya. Ada banyak pokoknya, ada 12. Nah, hari itu ada rasul. Rasul namanya Rasul Yohanes sama Petrus lagi pergi ke Gerbang Indah namanya. Kayak Kak Indah namanya. Ada orang lumpuh. Tahu orang lumpuh, pernah lihat orang lumpuh nggak? Pernah? Akhirnya nggak bisa jalan. Dia orang kurang mampu, orang miskin, nggak punya apa-apa. Petrus ngelihat, kasihan sekali, ya ampun, dia udah nggak bisa jalan. Caranya, ada aku punya. Tapi dalam nama Yesus, kamu jalan sekarang. Apa yang terjadi? Orang lumpuhnya bisa jalan. Coba, nama Yesus itu berkuasa loh. Orang lumpuh itu berjalan loh. Kalau adik-adik sakit, lagi batuk misalnya, batuk pilek, berdoa sama Tuhan, Yesus sembuhkan saya mau sekolah. Oh mungkin pada malas sekolah, Tuhan biarkan aku sakit ya. Ayo siapa yang kayak gitu? Biarkan aku sakit Tuhan. Pasti sembuhin nama Tuhan. Adalah nama yang berkuasa. Orang itu bisa naik dan turun itu kalau dia berserah sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia berjalan. Tapi ada orang yang gak suka sama dia. Ini orang yang gak suka sama dia nih. Nah, ini namanya adalah orang-orang Farisi. Mereka saat itu adalah pemimpin-pemimpin agama.
Mereka nggak suka, kenapa? Karena mereka kalah saingan sama nama Yesus. Kok dua orang itu bisa menyembuhkan sih? Kok bisa sembuhin orang padahal mereka cuma nelayan. Yang satu nelayan kan, Petrus kan orang nelayan. Bukan dokter loh. Kok bisa sembuhin orang? Tangkap aja, sesat itu dia. Dibawa dia ke mahkamah agama. Siapa yang pernah ke pengadilan? Gak pernah ya? Minimal pernah nonton ya. Agamanya, mereka Rasul Yohanes sama Petrus dibilang, kamu kenapa? Pakai nama Tuhan Yesus segala sekarang. Mereka berdua bilang apa? Kami lebih baik taat kepada Tuhan Yesus daripada manusia. Tapi mereka kan makin gak suka karena mereka itu cuma bisa ngajar doang. Mereka cuma bisa mengajar tapi gak melakukan firman Tuhan. Itulah orang Farisi, itulah orang Saduki. Apalagi mereka gak percaya Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya, Tuhan Yesus tidak mungkin disalibkan. Pokoknya kamu gak boleh pakai nama Yesus lagi. Mengajar nama Yesus gak boleh, dilarang di sini. Wah, akhirnya mereka marah. Tapi mereka tetap taat. Tapi sekalipun begitu mereka dilepaskan akhirnya. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara didoakan oleh jemaat Tuhan, oleh teman-teman semua. Ini mereka bersatu hati. Mereka bersatu hati, mereka mendoakan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu si Petrus sama Yohanes, bukan Yoel. Iya, Yohanes. Mereka bersekutu, Tuhan Yesus tolong dong. Mereka masa dilucuti, padahal mereka cuma ngajar doang. Bayangin adik-adik kalau kita lagi ibadah kayak gini dikerebek. Nah, ayo. Ya kan? Gara-gara apa? Gak boleh gereja di sini. Yesus, apa itu Yesus? Nah, ayo lo. Nah, masih mau ke gereja gak kalau kayak gitu? Pada takut ya kan? Tapi kita harus bersaksi seperti Yohanes dan Petrus, karena apa? Kita butuh doa. Itulah kenapa adik-adik gak boleh sendirian. Itulah adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Jadi jangan suka pakai nama Tuhan sembarangan ya. Gak boleh pakai nama Tuhan sembarangan. Kayak seperti kalau adik-adik pernah nonton di film-film. Dikit-dikit apa? Jesus, ya kan? Atau enggak darah Yesus. Tuh kayak gini, pakai nama Yesus sembarangan gak boleh. Kalau berdoa harus pakai dalam nama bukan dan Yesus. Jangan pakai dalam nama Kak Ria, dalam nama Yoel, dalam nama Indah, dalam nama Pakem. Gak boleh. Kalian kalau mau doanya jawab harus pakai dalam nama Yesus. Carlos kalau doa pakai dalam nama siapa? Yesus. Kenapa harus pakai nama Tuhan Yesus? Karena doanya dijawab sama Tuhan Yesus. Coba kalau adik-adik minta sama Pak Kem, sama Kakak Kem. Kakak, aku mau ini, yang kasih Kak Daniel. Gak mungkin. Karena mintanya ke Kak Kem. Kalau minta sama Kak Sansan, aku mau minum. Tiba-tiba yang kasih Kak Riki. Gak mungkin. Makanya kalau berdoa harus pakai dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Orang lumpuh bisa berjalan. Kalau mereka doanya dijawab karena pakai nama Yesus. Dan setelah mereka dijawab, turunlah Roh Kudus. Mereka kepenuhan Roh Kudus semuanya. Ada lidah-lidah api karena pakai nama Tuhan Yesus. Lidah-lidah api itu maksudnya mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Mereka bersaksi. Mereka memberitahu, hey, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Mereka akhirnya melakukan mujizat. Tahu nggak? Petrus itu bisa menyembuhkan dengan apa Dengan bayangannya. Jadi kayak misalnya contoh di sini ada orang lumpuh, orang buta, cuma kena bayangannya Petrus itu doang, orang itu sembuh. Ada orang kesurupan lagi. Kena bayangannya Petrus, orang itu langsung sembuh. Kok bisa gitu? Menurut Carlos kok bisa gitu? Bayangan Carlos bisa menyembuhkan enggak? Enggak. Kamu bisa menyembuhkan enggak? Bisa.
Bisa. Kenapa bisa? Karena pakai dalam nama Yesus. Petrus bisa begitu karena pakai dalam nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa, makanya harus kita mendoakan teman-teman kita pakai dalam nama Yesus. Coba deh, adik-adik coba tes. Kakak dulu pernah tes soalnya. Dulu pernah ikut komsel, kakak coba tes nama Yesus itu seberkuasa apa sih? Kakak cuma doain teman kakak itu cuma ngomong Yesus, 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 Yesus dan Yesus. Tahu nggak teman-teman kakak kenapa? Tiba-tiba di kepenuhan Roh Kudus mereka rebah sendiri. Oh. Semakin kakak pakai dalam nama Yesus, mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil. Teman kakak yang dia itu lagi sakit gigi, pakai dalam nama Yesus sembuh. Teman kakak, sepupu kalau kalian tahu, kakak Rael habis main bola, kakinya kecelengkek, keseleo, dia jalan begini. Setelah didoakan dalam nama Yesus, dia bisa lari lagi. Itu makanya kita harus berdoa pakai dalam nama Yesus. Tapi kita masih perlu dokter enggak, Kak? Perlu. Jangan sampai nanti adik-adik kalau lagi sakit, mama aku tidak mau ke dokter, kan dokter adalah manusia. Tidak boleh seperti itu. Tetap harus ke dokter. Karena kan dokter juga anak Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus pakai obat-obatan juga. Jangan anti sama dokter juga. Tapi tetap percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Wah, gitu adik-adik. Makanya harus mau bersaksi ya. Kayak seperti Carlos di sekolah, Edelin di sekolah. Bersaksi itu nggak harus adik-adik bilang, kalian semua akan masuk neraka tanpa ikut Tuhan Yesus. Tidak seperti itu, Anda pasti akan dilucuti. Bukan seperti itu. Tapi dengan apa? Kasih tahu, kamu lagi sakit ya, aku boleh doain nggak? Emang lu dukun? Enggak. Cuma mau doain doang sih, nggak apa-apa lah, didoain. Tuhan Yesus nggak usah panjang-panjang, nggak usah ya Bapa langit dan bumi, nggak usah bilang hai Tuhan Yesus sembuhkan teman saya ya, teman saya lagi sakit. Sebut namanya siapa? Dalam nama Yesus, amin. Dia pasti sembuh. Karena Tuhan Yesus tuh nggak tahan ngelihat anak-anak tuh sakit. Sakit hati dia kalau ngelihat ada manusia sakit. Makanya berdoa harus pakai dalam nama Yesus. Siapa yang suka doa? Carlos mau doa? Suka doa? Gak mau ngomong sama Tuhan Yesus? Itulah Tuhan Yesus. Makanya kita harus berdoa pakai dalam namanya. Seperti mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Adik-adik gak harus sembuhin orang juga gimana. Tapi setidaknya bersaksi dengan berani. Kalau ditanya, mungkin ada orang yang ngomong begini, kamu agamanya apa? Pasti ada tuh teman kayak gitu tuh, teman iseng tuh. Kamu agamanya apa? Kamu bilang, aku orang Kristen. Kamu harus bangga kamu orang Kristen. Jangan takut, kamu punya Yesusnya Nabi. Pakai dalam nama Yesus, emang bisa nyembuhin. Itu kan dulu, biarkan. Nanti bisa kelihatan mana nilai yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Tinggal Tuhan Yesus ampuni dia. Gak usah bilang Tuhan Yesus cabut nyawanya, biarlah dia mati. Jangan seperti itu. Gak boleh. Ya, oke. Ikutin kakak berdoa ya. Kita tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bapa, ajar kami bagaimana berdoa kepadamu. Agar kami menyenangkan hati Tuhan. Seperti Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau pulang ke rumah. Jagai kami sampai ke rumah. Dalam nama Yesus. Amin. Iya. Oh, sebelum kita pulang ada ayat hafalannya ya. Ada ayat hafalan dulu. Ya, duduk dulu. Iya, ada ayat hafalan dulu dan nanti akan ada absennya dulu juga. Dan satu lagi dikasih biskuit. Jadi jangan langsung pulang dulu. Ya, kita langsung buka saja Kakak Erik. Bisa tolong dibuka di Yohanes
pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23. Nah, ini kan kepanjangan, jadi kita dari sesungguhnya sampai ke namaku. Oke? Ya, kita baca sama-sama ya. Sekalipun kita cuma bertiga nggak apa-apa. Ya, mungkin yang kakak-kakaknya kalau mau ikut juga boleh, daripada nganggur-nganggur aja. Nah, ya. Oke? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 23. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sekali lagi, mungkin kakak-kakaknya jangan hanya melihat, bantu saya baca. Ya, ya. Kak Sansan akan ikut saya di sini dan Kak Daniel. Nah, nggak apa-apa lempar. Oke, ikut ya, Edelin, Carlos, sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 23. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Namaku nama siapa? Bobby? Indah? Siapa? Yesus. Enggak, itu kan cuma doa. Jangan menyembah Bobby dan Indah. Harus nyembah Yesus. Jangan yang lain. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 23. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nama siapa? Yesus. Nama siapa? Bukan Cadel, bukan Yeskiel, bukan Yoel, bukan Pakem, tapi Yesus. Gitu dong. Sekalipun nama-nama nabi kan, tetap harus Yesus, ya. Oke, silakan. Untuk mungkin kakaknya bisa dibantu untuk absennya dulu ya, Kak Indah. Iya. Dan juga ada biskuitnya untuk spesial untuk kalian berdua.